Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Waalaikumsalam. luar biasa Aceh kita kali ini ya. Alhamdulillah kedatangan tim apa ya, tim yang menguatkan akidah ya dari teman-teman kita yang Masya Allah ya Allah berikan rahmat dan kasih sayang hidayah Islam ya. Semoga menjadi pelajaran buat kita yang terlahir sebagai Islam. Ya baik, dari kami biasa dipanggil Bunda Nada. Basic kami psikolog ya, psikologi. Jadi memang sangat secara psikologis nih kita umat Islam butuh banget sosok yang kayak Ustazah Nevi nih. Ya Ustadz apa Kohdondi ya dan Ustadz Iwan, Masya Allah Ustadz Masud yang saat ini memang jadi tamu-tamunya Oman ya, Masjid Oman, Hotel Oman, Barakallahu Fikum semuanya. Baik, akhwati fillah dan wah Ikhwan jadi akhwat duluan nih karena kita sama-sama akhwat ya. Iya. Baik semuanya, ikhwan dan akhwati fillah atau saudara-saudariku seiman semuanya dan juga yang nggak seiman juga nggak apa-apa kok dengar karena memang insya Allah sangat bermanfaat. Kita kedatangan Ustazah Nevi Amalia, Masya Allah semoga Allah menjaganya. Beliau ini mantan pendeta, 5 tahun di pedalaman Papua, 9 tahun di Jakarta. Udah nggak kehitung orang yang maaf Ustazah sebelumnya ya, dimurtadkan. Dan sekarang setelah Allah kasih rahmat, kasih sayang Islam, kembali kepada Islam, insya Allah ilmu, masih ada tetap ilmu yang bermanfaat ya. Dari yang Amin. pernah, dan sekarang insya Allah bisa diamalkan untuk mengembalikan roh Islam, baik untuk para orang yang belum Islam, apalagi juga untuk orang Islam itu sendiri Ustazah. Ya jangan kita melupakan saudara kita. Ya terkadang kita ingat sama yang belum Islam tapi malah betul nggak sih Ustazah Iya. kayak gitu ya? Malah Kita kita sama harus saudara yang islah bagi islah Islam. ya, islah justru orang Islam sendiri nih kadang-kadang ngambang keislamannya ya. La haula wala quwata illa billah. Gimana Ustazah? Biar nggak lama-lama nih insyaallah mudah-mudahan Ustazah bisa langsung menjelaskan. Baik. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini pertama kali saya ke Aceh. Apalagi saya tak pernah mengira gitu kalau akhirnya bisa Allah izinkan untuk boleh dikatakan serambi Mekahnya Indonesia ya. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi doa Ustazah insyaallah Nah, ya. iya. Jadi perkenalkan, nama saya Nevi Amalia Nanlohi. Nah. Ya, saya terlahir bukan Islam tapi dari keluarga yang non-Islam, dari Kristen Protestan. Iya. Kalau suku, ayah saya Ambon, ya tapi besarnya di Makassar. Ibu saya Manado tapi besarnya tuh di Surabaya. Iya, singkatan aman. Aman, saya Aman, Ambon Manado. Iya, Masya. Nah, kemudian saya besarnya itu, saya lahirnya di Surabaya, besarnya di Sorong, Papua, sampai menyelesaikan SMA di Iya. Sorong. Kemudian saya sekolah teologi di Jakarta dari tahun 93 sampai 98. Oh ya Masya. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Kemudian menjalani masa vikariat. Jadi kalau mau menjadi pendeta itu kita tuh harus menjalani seperti kalau dokter tuh koas. Koas. Itu Jadi tadi apa namanya Ustazah diulang? vikariat. Vikariat. Jadi vikaris. Jadi itu selama kurang lebih 2 tahun. Dan umur saya saat itu baru 24 tahun. Insyaallah. Belum masuk dalam masa vikaris. Jadi kemudian tempat pengabdian saya itu di pelosok Jayapura. Jadi boleh dikatakan di wilayah rural ya, pedalaman. Pedalaman pedesaan gitu. Pedesaan, ya kecamatan. Seperti itu, tapi memang jauh sekali dari kota ya. Dan itu umur saya baru 24 tahun di sana dan apa ya, saya diberikan amanah oleh gereja untuk mengemban misi penginjilan. Jadi berada kurang lebih di sana 5 tahun. Itu ada tim gitu Ustazah atau? Enggak, saya sendiri. Oh, Iya, sendiri Masya saja. Allah loh. Nah, jadi itu disebut klasis Nimboran. Klasis itu seperti regio ya. Jadi wilayah Wilayah regional gitu bukan? regional. Nah, di sana ya
menjalankan, kegiatan-kegiatan gereja berupa kalau kita paham di sini islah ya. Jadi, membimbing umat, jemaat, kemudian, membuat pelatihan, kemudian khutbah rutin, yang bisa dilaksanakan di luar hari Minggu saja. Ya bukan hanya hari Minggu, tetapi juga di luar hari Minggu pun ada kebaktian, Karena memang seperti itu. biasanya kan hari Minggu gitu ya, mereka ya ini Iya, memang lebih gencar lagi Ustazah ya, jadi memang, gereja seperti itu. Jadi heeh, ada kebaktian untuk pemuda, remaja, anak, dan, keluarga. iya. Jadi, rutin sebenarnya satu minggu itu full sebenarnya, tapi puncaknya itu ibadah hari Minggu. Nah, saya juga terlahir itu dari keluarga yang saya 2 bersaudara, adik saya perempuan, saya sulung, Iya, dan kami itu dididik, kuat sekali ya oleh ibunda kami, agama terdahulu kuat juga agama ya heeh, basic-nya kuat ya, sekali. heeh. Jadi memang, sudah berasal dari keluarga yang sangat taat sekali dalam agama. Jadi, saya rasa sebenarnya kalau bukan karena hidayah Allah, agak Kayaknya sulit ya nggak masuk deh ya kayaknya, untuk ya bisa, Allah, heeh. jadi seorang muslimah Iya, gitu. Nah, singkat cerita saja, jadi saya pendeta 14 tahun, kalau pemimpin umat Protestan itu boleh perempuan. iya, Jadi ada pendeta laki-laki, ada pendeta perempuan. Kalau di Katolik kan, pemimpin umatnya harus laki-laki, jadi pastor ya. iya, iya, Kalau biarawati itu, bukan pemimpin umat tuh, mungkin sepertinya guru guru. gitu. Nah, 14 tahun saya pendeta, jadi 5 tahun di pedalaman, Jayapura, kemudian, 9 tahunnya itu saya keliling Indonesia lah. Itu dengan Heeh, semangat jadi yang bukan Masya Allah versi kita sekarang bilangnya Masya Allah ya, maksudnya iya. semangatnya, Nah kemudian, 10 tahun di Lembaga Alkitab Indonesia, iya, lembaga iya, yang, menerjemahkan, mencetak, dan menyebarluaskan Alkitab di Indonesia, pokoknya Alkitab yang dipakai oleh umat Kristen di Indonesia. Indonesia, iya, jadi memang Ya, ada lembaganya yang menerjemahkan itu Ustazah ya, iya. Masya Allah. Pasti tentu orang akan bertanya-tanya ya, 14 tahun pendeta, 10 tahun di Lembaga Alkitab Mhm. Indonesia, kok bisa jumpa Islam gitu. Nah, iya, Iya. Jadi, ini yang akhirnya menjadi sebuah, PR untuk saya juga, mhm, karena, bagi saya itu kalau nggak ada orang yang mengajak saya untuk mengenal Islam, mungkin saya, tidak akan bisa tahu Islam secara jujur, kayak gitu. Tapi semua hidayah itu dari Allah ya, iya, bukan dari manusia. karena Jadi kontak-kontak HP gitu ada teman Islam Ustazah? ada, tapi saya tuh memang nggak save. Nggak Jadi save memang ya. nomor HP saya itu Seharusnya kontaknya jalur semua hidayah tuh putus iya, seharusnya kalau kita seharusnya. pikir ya, la haula wala quwata Iya illa itu. billah. Jadi, secara manusia kayaknya mustahil gitu ya, Mhm, Nevi itu bisa menemukan Islam kayak iya, gitu. Tapi atas izin Allah, saya punya sahabat yang masih masa kecil ya. Nah beliau tuh yang kemudian mengajak saya untuk, apa sih dengan sebuah pertanyaan, "Apa yang kamu tahu tentang Islam?" Nah kita itu diskusi gitu ya. Walaupun sebenarnya bibit hidayah itu sudah ada sejak dulu. iya, Jadi ada bagian-bagian yang saya selalu pertanyakan gitu iya. ya, Fitrah kita lah secara Ustazah, bahasanya iya fitrah ya, fitrah heeh. saya itu, bertanya gitu. Ya salah Kebiasaan satunya orang pintar Ustazah. Masya la haula wala Allah. quwata illa billah. Jadi, ada seperti contoh, eee, cara berdoa, saya lihat yang cara berdoa yang dilakukan oleh umat Kristen, termasuk saya dulu, itu kan cara berdoa yang saya cari dalilnya itu nggak ada di Alkitab. Nah, sejak zaman reformasi itu kan ada slogan, eee eee, apa namanya, back to Bible. Oh Jadi iya, kita kembali semua itu ke Alkitab. Jadi saya cari gitu, model ibadah itu kok nggak ada, dan saya bertanya, ya memang nggak menemukan jawabannya, tapi saat itu saya simpan aja sih, semua pertanyaan saya. Kemudian unek-uneknya ya, iya, kemudian pertanyaan tentang identitas Yesus sebagai Tuhan. Memang, klaim siapa itu Tuhan sebenarnya, kemudian kenapa Yesus harus dikatakan sebagai Tuhan, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya itu saya cuma simpan di dada, dan saya yakin mungkin banyak juga, eee, umat, Kristen sama seperti saya dulu, ada hal-hal yang dipertanyakan yang hanya bisa disimpan, dan kalau
saat itu, tidak ada orang yang mencoba untuk mengajak berpikir atau mengenal ke Islam, mungkin kita akan pada fase itu saja. Tapi ternyata bukan Kristen aja loh ya, waktu saya ke Jepang itu, saya cerita sedikit, ternyata sama juga ada agama Shinto, dia melakukan ritual agama seperti yang dilakukan oleh keluarganya. Ya walaupun dia sendiri nggak terlalu yakin, nggak percaya, tapi karena nggak ada yang mengenalkan kepada Islam, maka dia hanya ada di Di circle Shinto itu itu, saja. iya, Mhm. circle itu. Jadi ini puncaknya, kemudian Allah mengirim seseorang untuk mengajak saya berpikir, Iya iya, Masya Allah. sampai akhirnya melakukan riset komparatif Al-Quran dan Alkitab, sampai akhirnya ini kembali ke saya saja Iya, ya. Masya Allah. Nah, saya tidak mengklaim harus semua. Iya, Ini saya berbicara diri saya sendiri, betul. sampai akhirnya saya itu menemukan mau nggak mau saya memang, eee, yakin kepada Islam, Iya dan saya ambil keputusan iya untuk akhirnya saya masuk Islam. Dan lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar masuk Islam, saya memutuskan, saya berdoa kepada Allah untuk saya bisa menjadi seseorang yang bisa meneruskan Islam, dakwah Islam itu, iya, yang kita Masya kenal sebagai dakwah Allah. Islam ya. Iya Karena apa? Karena saya melihat ada banyak orang-orang yang salah paham kepada Islam. Paling enggak ketika saya udah Islam ini, saya bisa membantu untuk meluruskan kekeliruan orang betul kafir atau betul orang di luar betul, Islam Insya kepada Allah. Islam. Betul. Itu kan tugas kita. Iya Nanti perkara dia mau masuk Islam apa tidak, itu urusan Allah dan iya dirinya. iya Nah, sama seperti fase saya dulu, ketika sudah disampaikan Islam, saya udah yakin kepada Islam, tapi hati saya belum mau masuk Islam. iya iya, Nah, disinilah fase hanya ada saya dan Allah. betul betul. Maka Allah hanya memberikan hidayah kepada orang-orang yang rendah hati, Iya, yang mau mencari. Masya Kalau Allah. orang yang sombong dan menolak kebenaran, maka sulit untuk Iya dia menerima hidayah itu. Mungkin dia tahu bahwa Islam benar, tapi dia hatinya sulit untuk mengimani Islam sebagai agamanya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, dan rukun iman, rukun Islam iya iya, semuanya. betul betul, Nah, pastinya, Masya seperti itu. Allah. Garis besar Ustazah kalau bisa menjelaskan sedikit dari pertanyaan sahabat tadi ya, sahabat kecil Mhm. yang, apa itu Islam, kira-kira tuh bisa dijelaskan sedikit sehingga akhirnya bisa hidayah itu hadir gitu maksudnya, Oh Masya ya, Allah ya? ya dari pertanyaan itu kemudian muncul sub-sub pertanyaan lain ya, seperti oh ternyata Yesus sendiri tidak mengklaim bahwa dia itu Tuhan, Iya, dan Yesus itu bertauhid, dia tidak beriman kepada Trinitas. mhm, Maka dari mana datangnya itu Trinitas? iya Kalau dia bertauhid, kenapa dia tidak apa, tidak berbicara tentang masalah, masalah Trinitas. Kalau iya dia memang Trinitas, kenapa tidak membahas Trinitas? iya Walaupun memang ada satu bagian ayat, tapi mungkin itu menjadi sebuah penelitian, ayat itu merupakan ayat susulan ya. iya Ya, tapi di semua ayat-ayat Alkitab, eee, contoh yang tadi saya katakan kayak amanah agungnya, iya, "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mhm, mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Nah, itu memang satu ayat yang gereja mengklaim bahwa Yesus berkata gitu? berkata soal Trinitas, Oh, tapi di ayat-ayat lainnya tuh nggak ada, enggak ada. Banyak Yesus bersaksi bahwa Bapaknya tauhid itu? itu Heeh, beriman kepada Bapa dan juga beriman kepada dirinya yang adalah utusan, iya iya, betul betul, gitu. utusan itu Ustazah ya? Iya Jadi iya yakin bahwa dia memang utusan. Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, itu kan diklaim sebagai Yesus itu Tuhan. Padahal itu sebenarnya Yesus itu jalan. iya Semua nabi melalui proses itu, iya, proses jalan, betul, sebagai jembatan, jembatan, Masya Allah. tetapi bukan sebagai tujuan. Iya Nah, alhamdulillahnya saya paham di situ tidak mungkin dalam waktu yang sama jembatan penghubung akan jadi tujuan. iya betul, tidak mungkin, Iya, sama ya antara tidak mungkin jembatannya ya, sama. Masya Penghubung ya penghubung atau jembatan, tujuan ya tetap tujuan. iya, betul betul, Maka sebenarnya Yesus dan semua nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad Shallallahu sallallahu Alaihi alaihi Wasallam, wasallam, semua itu mereka adalah penghubung. betul, Jadi mereka itu adalah jembatan menghantar manusia berdosa bertemu dengan Sang Pencipta. iya
Nah itu. Jadi artinya kalau dulu saya beriman kepada makhluk, sekarang saya beriman kepada Khalik, Khalik, begitu. Masya Allah. Jadi Ustazah yang, pernah, Ustazah sampaikan sebelumnya tentang, kalau ada orang yang mau maaf ya, mau murtad gitu ya dari Islam ke Kristen gitu melalui Ustazah itu kan dulu melalui pendeta ya, itu katanya pernah Ustazah ceritakan tentang, nggak bisa sembarangan ya, maksudnya nggak Mhm, bisa langsung kalau kita kan ada orang mau syahadat, langsung syahadat selesai gitu ya kalau masuk Islam. Tapi iya, kalau untuk masuk Kristen bahkan harus, misalnya tadi itu apa, ada 3 pertanyaan ya gimana Ustazah bisa oh iya. dijelaskan sedikit? Jadi, saya sebenarnya dalam Kristen itu ada adab-adab di mana untuk masuk, Kristen itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Apakah benar dia mau bersedia beriman kepada Yesus gitu ya, sebagai Iya Tuhan dan juru selamatnya. iya, Itu yang paling inti sebenarnya. Kalau dia yakin dan percaya, kemudian nanti akan menjadi pengikut mhm, Kristus yang sejati, maka kemudian dia dibaptis, ya. Nah itu proses, proses sebenarnya. Jadi, dalam proses ini juga jadi, tidak apa, istilahnya tidak mudah untuk segera dibaptis, kayak begitu. Itu, yang tadi apa, Bunda Nada tanya ya. iya iya, Nah, jadi memang ada proses-prosesnya lah untuk mhm, dibaptis dan sebenarnya itu begini, kenapa orang tuh menyukai, Kristen gitu ya, karena memang mereka terlihat itu, sangat simpatik. Nah, simpati heeh, simpati, simpatik. Jadi mhm, orang tuh tertarik seperti itu. Jadi memang, saya tidak bisa pungkiri bahwa, kita pun juga harusnya, bisa seperti itu, heeh, insyaallah iya, membawa sebuah solusi gitu ya betul betul. kepada umat, seperti itulah. Ya, itu yang Masya Allahnya lagi, apa, jadi memang, ustazah yang pernah juga sampaikan tentang, kan tidak mudah ya maksudnya untuk, mungkin itu ya kalau, Mhm, melihatnya jadi kayak bentuk ketulusan ustazah itu bahwa saat itu pada masih masa di Kristen tuh masih apa ya, saya nih mau ngajak orang kepada kebaikan, kebenaran. Jadi heeh, karena tulus gitu ya, iya sehingga itulah orang mudah menerima Islam kan. iya Maksudnya betul. Terkadang orang-orang yang agak berat susah ini kan karena dia bermisi, misinya juga maksudnya mungkin dulu saja bahasa gaulnya gini, saya tuh dulu lillahi ta'ala loh jadi, Iya, betul ngeristenin betul. orang tuh lillahi ta'ala gitu ya. Sehingga alhamdulillah hidayah Islam itu, karena kadang-kadang kalau niat kita mengkristenkan orang di agak susah gitu saja, maksudnya agak susah untuk menerima Islam sebab dia tertutup, Ada masih banyak comfort yang ya saya gimana dengar saja? kisah-kisah Mhm. itu, eee, dia setelah sudah Islam dia mengatakan, "Dulu saya suka menipu untuk orang tuh tertarik sama Kristen." Oh, Terus terang saya mengatakan saya tidak seperti itu. iya itu Saya masyaallah, betul-betul melaksanakan amanah, masyaallah, agama gitu ya, amanat masyaallah, agung heeh, itu saya kerja dengan sepenuh hati iya. untuk bisa menyampaikan pekabaran Injil. Iya Jadi, sepenuh hati saya itu betul-betul saya nggak ada unsur untuk sesuatu yang di luar, apa, ketidakjujuran gitu ya, mhm, jujur saya tulus iya dan masyaallah. alhamdulillah mudah-mudahan itu menjadi apa ya sebenarnya, Wasilah hidayah wasilah juga, amin ya hidayah Allah, seperti alhamdulillah. itu. Sehingga saat ini pun berdakwah juga kayak gitu juga Ustazah ya. Iya saya tetap dengan Masya Allah. aturan yang syar'i, Iya iya, seperti betul itu. betul, insyaallah mudah-mudahan, tercapai Ustazah. Terus gimana Ustazah nih buat teman-teman kita yang memang atau saudara-saudara kita yang memang dari lahir Islam, bagaimana penguatan akidah Nah kita kan? Silakan Ustazah. iya. Untuk sama juga, saya Mhm, pun sama apa, kita beriman itu kan seperti grafik aja ya, iya, fluktuasi naik turun gitu, mhm. seperti saham naik turun ya. Iya iya iya, apa kalau kata Nah Rasulullah keimanan naik turun ya? iya, Iya, sallallahu alaihi wasallam. keimanan naik turun Iya, gitu, tapi kadang mereka mengatakan kok mualaf itu, apa, seperti laju gitu ya. betul betul, iya kita Nah, melihatnya kalau gitu. muslim turunan ini kan memang turun terus ya, Namanya jadi saking turunan turun ya. tuh direm gitu, akhirnya telat sampai di tujuan. Kalau Iya. mualaf ini kan, karena dia tanjakan, dia ngegas terus gitu. Iya iya iya, betul juga Enggak, itu Masya Allah. saya Nah, hanya, bisa apa, gambaran lah nggak apa-apa ya, iya, menggambarkan menggambarkan. begitu. Karena Islam turunan, Islam tanjakan, biasanya orang bilang mualaf tuh Islam tanjakan gitu, jadi dia ngegas terus gitu Mhm, kan. siap, Nah, kalau turunan ini hati-hati terus gitu iya, ya, direm terus. Jadi ya, maksud saya kepada semua kita, baik yang terlahir muslim ataupun tidak, kemudian menerima Islam, Mas semua Allah berikan perintah yang sama untuk mengejar kebaikan,
Pasti. untuk melakukan sesuatu yang, baik, Iya, bermanfaat dan menghindari keburukan. iya, fastabiqul khairat itu Nah, sudah ya itu dan insyaallah. apalagi kita ini adalah umat pilihan Iya, yang masyaallah. Allah sudah lengkapi untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Maka, kalaupun ada karena kita diciptakan menjadi pemimpin di muka bumi, tentu ujiannya tuh berat, Iya, godaannya tuh banyak. iya, Nah, apakah kita masih sanggup mempertahankan, sebagai umat pilihan yang kemudian, apa namanya, menjadi seorang yang teladan, contoh ya. iya, iya, Nah, iya, itu Mas. yang kita harus tetap pertahankan, Iya, tentunya itu gitu. juga butuh ilmu yang nggak putus Ustazah ya, sementara kita ada nasihat Ustazah nih buat kita semua yang mungkin, agak terlena dengan dunia medsos, Oh, terlena iya. dengan keadaan dunia yang membuat kita justru lupa menambah keilmuan keislaman kita. Tafadhali Iya. nasihatnya untuk kita semua. Ya, maksudnya itu nasihat untuk saya juga ya, untuk selalu berhati-hati dalam kemajuan teknologi, misal karena kita hidup di zaman modern, kemudian ada pergeseran-pergeseran nilai yang bisa mempengaruhi akidah. Nah, itu yang, kemudian banyak ideologi-ideologi yang dibuat manusia yang akan menggantikan syariat Islam Iya, iya. dalam kita berpikir, dalam kita bersikap, bertindak. Mmm, Maka itu akan juga berpengaruh pada langkah perjuangan, barisan muslim. betul, betul Ustazah. Nah, Seperti apa, perang dan itu akan pemikiran itu iya, Ustazah itu ya. akan Wah, mengurangi semangat untuk, berdakwah, semangat untuk mengejar amal kebaikan. iya, iya, Nah, kalau orang sudah tidak semangat lagi untuk mengejar amal kebaikan, maka bisa dipastikan keruntuhan. Mungkin Islam tidak runtuh karena din yang langsung iya, dijaga oleh betul, Allah. betul, Yang runtuh itu adalah muslimnya. Maka muslimnya. ketika Islam tidak bisa diruntuhkan, Islam tidak bisa dikacau balaukan, maka yang diruntuhkan dan dikacau balaukan adalah muslimnya. Iya, penganutnya gitu sudah Iya, ya, la haula wala quwwata illa billah ya masyaallah. Jadi mudah-mudahan, ustazah dan kita semua ya Allah jaga keimanan, keislaman kita ya insyaallah. terus berbuat ihsan insyaallah. Ya, lalu ustazah gimana nih, untuk pejuang-pejuang Islam yang mungkin seperti dai-dai kita, kan seperti kita tahu ya, dai dan orang yang kadang, nggak terlalu peduli bukan nggak terlalu peduli ya, maksudnya antara orang yang mau berdakwah untuk, Mhm, kebaikan Islam sama mhm. kadang-kadang kadang hanya ingin memperbaiki dirinya sendiri tanpa Iya. berdakwah itu kan ada masukan nggak Ustazah agar semuanya itu apa, mau berbuat untuk umat minimal Ya, keluarga ya Ustazah? minimal kita ini kan adalah umat pilihan Allah yang melakukan banyak, kebaikan, menghindari keburukan, dan kita itu kan diajarkan untuk tidak soleh sendiri. Betul, Tetapi yang Masya terjadi, Allah. kita itu, banyak orang dalam mindset-nya, yang penting saya soleh dulu. Iya, iya, iya. Padahal tidak, muslim itu seorang, hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad Allah SAW, tidak salam. bisa soleh sendiri. Iya, iya. Maka dia harus saling memperhatikan. Memperhatikan, apa, di sekitar dekat dia saja. Iya, betul. Jadi kalau ada yang mengalami, apa, kegoncangan batin ataupun mengalami kesulitan, kesusahan, nah orang yang terdekat itu yang harus ditolong dulu, Betul, betul, ya. Mas. Kemudian begini, ukuran dari kemajuan Islam yang mungkin orang di luar Islam melihat adalah kalau, apa namanya, ibadah subuhnya itu di Nah, setiap masjid itu penuh, full, maka orang itu akan takut kepada iya itu kayaknya barisan muslim. pernyataannya orang Yahudi ya. Kami baru takut kepada umat Islam, kalau Heeh, umat Islam sholat subuhnya udah seperti sholat Jumat katanya iya kan. betul. Nah, ini yang harus saya kalau dengar itu sampai merinding juga Iya, ya. iya. Jadi ini yang menjadi PR besar seperti itu. Di gereja itu, pendeta itu sering mengatakan bahwa, gereja ini masih luas gitu. Maka pekan depan atau minggu depan bawa lagi jiwa-jiwa yang lain untuk memenuhi gereja ini. Nah, itu saya sering kali ketika udah masuk Islam saya jarang dengar, bahkan mungkin saya belum dengar gitu ya. Ada Ada ustadz ustadz yang yang mengatakan ngomong seperti kayak atau gitu. ustazah Iya, mengatakan di akhir, kajiannya itu mhm. menghimbau atau mengajak setiap, anggota taklim yang hadir untuk bisa memenuhi, Iya, eee, pekan berikutnya memenuhi tempat kajian, entah di masjid, entah mungkin di rumah. Tapi kalau hari ini kajiannya 20 orang, mudah-mudahan pekan depan 50 orang. nah, Nah, seperti itu. Jadi giroh itu harus dibangkitkan. iya. Jadi Mung bukan hanya terima ilmu, tapi harus terima semangat juga. Masya Allah.
Mungkin karena ini ya sudah ada sekarang kan tahu dengan proses kristenisasi yang sudah ratusan tahun, ya kalau kita guru sama-sama kita belajar di Ahmad, Didat yang rahimahullah ya, gurunya Mhm. Ustadz Zakir Naik kan beliau dulu pernah orang tuanya jadi apa saja, jadi pembantu di salah satu misionaris di India ya, nggak salah ya. Heeh. Dan sehingga beliau ketika dikatain Islam bodoh, Islam dia beliau kecil tuh ngomong gini sudah apa, dia Mhm. bilang, saya akan mengislamkan orang-orang yang kalian Kristen kan." Jadi dia dari situ semangat belajar ya Masya Allah. Mudah bisa nggak kita Ustazah, kayak Iya. gitu Nah, Masya Allah. dai ini juga, bukan hanya semangat untuk ditempatkan di daerah-daerah pelosok, tapi sebenarnya harusnya semangat belajarnya itu dimunculkan terus. Alhamdulillah, Karena insyaallah. kalau tanpa belajar, tanpa ilmu, kita mengerjakan sesuatu itu, garing rasanya. Betul, Seperti makanan tuh hambar gitu. iya iya, Karena, Masya ada sesuatu yang hilang yaitu, habit iya, untuk menerima ilmu. Lalu bukan menerima saja, kita nih sampai pada fase menerima aja, tapi sebenarnya yang harus dilakukan adalah mengelola ilmu. betul, mengamalkan terus nyampein lagi Mengelola gitu ya. lalu mengamalkan. Masya Allah. Nah, kita masih step di awal ini, menerima saja. Iya iya iya. Padahal banyak tempat yang bisa kita kelola, lalu kita amalkan lagi. Nah, seberapa banyak orang yang yang terdampak dari semua ilmu yang kita bisa Betul betul. sebarluaskan, Mungkin salah seperti satunya itu. saja kayak yang tadi Ustazah sampaikan dari Mhm. misi-misi, kristenisasi di antaranya kan adalah membuat orang Islam itu sendiri benci dengan apa, benci dengan keislaman ya, bukan benci apa, keislaman dia nggak merasa apa, butuh dengan keislaman. Gimana Ustazah, ada tadi yang Ustazah sampaikan, membuat orang Islam jauh dari Islam, muslim jauh dari Islam ya, membuat, target-target yang apa, yang di Itu di dunia barat. oh gitu. Heeh, dunia barat berusaha untuk, bagaimana, negara-negara Islam ini mereka bisa disusupi, dimasuki ideologi-ideologi barat, Iya, yang di mana ideologi-ideologi barat ini yang menjauhkan umat Islam dari agama. itu maksudnya. Heeh. Iya iya iya. Jadi, kalau upaya kristenisasi itu mereka kita sama juga kan, kita mengabarkan, menyebarkan dakwah, Betul betul. mengajak orang kepada kebaikan dan mengajak orang untuk mengenal Islam. Iya iya. Kalau mereka adalah bagaimana mereka memperkenalkan juga agama mereka. Iya. Jadi sama-sama kita agama misi, Betul seperti betul. itu. Tapi yang barat ini, dia memasukkan atau Zionis memasukkan faham-faham yang memang benar-benar memisahkan antara, agama dan pekerjaan, padahal Islam ini adalah utuh, Kafah gitu ya, sudah kafah. Jadi artinya apa yang dikerjakan semuanya harus kembali kepada nilai Islam nilai agama itu, Islam ya, syariat, nggak bisa syariat. dijauhkan dari kehidupan sehari-hari. Betul. Oh, saya sedang bekerja di kantor, berarti maaf ya agama saya pinggirkan dulu, maaf ya syariat saya pinggirkan, nggak bisa. Iya. Itu udah satu paket. Nah, itu yang lalai dari, kita umat Islam, ada yang seperti itu. Ya Tapi Masya saya juga mudah-mudahan kita semua menjaga diri dari Masya itu Allah, ya. amin. Dan juga Mhm. teman-teman kita dari yang sebangsa setanah air, walaupun kita berbeda agama, tapi kita nggak boleh putus belajar ya, karena Mhm. ilmu itu kan rahmat yang luar biasa ya, insya Insyaallah. Allah. Dan Iya. Para dai-daiyah ya, ingat senyum itu ibadah, Masya Allah ya. Jangan lupa sering-sering datang ke Masjid Oman ya, Masya Allah ya, insya Allah. Gimana saja nih, ada lagi yang mungkin bisa membuat kita makin bertambah Ya, kedekatan seluruh kepada Allah. para, sahabat, muslim yang ada khususnya di Aceh dan sekitarnya, dan juga acara, istimewa di Masjid Oman ini, semoga tingkat ibadahnya makin kuat lagi, artinya Amin ya rabbal penuhkanlah Masjid alamin. Oman ini, sehingga umat Islam dari tempat ini bisa semakin kuat. Amin Lalu ya para rabbal dai-dai alamin. sekalian, selamat berjuang Insyaallah. Amin karena ya engkaulah, rabbal istilahnya tongkat estafet dakwah iya, berikutnya, Masya Allah. karena yang tua akan mundur, tapi yang muda akan maju. Maka Insyaallah tongkat estafet itu tetap insyaallah berjalan. insyaallah. Jangan kita terputus nih kaderisasi, Betul, karena insyaallah. kalau dia tua tetap ada di depan,
Iya. yang muda susah maju. Karena tuh udah mulai pelan gitu jalannya Nah, Ustazah ya. harus ada sebuah, komitmen kerjasama kaderisasi, yang tua sudah selesai, perjuangannya luar biasa, Iya, maka estafet itu diberikan kepada yang muda. iya, Dan Masya Allah. muda, janganlah juga tinggi hati, tapi belajarlah dari pengalaman yang tua, supaya apa? Kita tidak akan jadi dai yang mulai dari nol terus. Nah itu dia Ustazah ya, Heeh. Masya Tapi kita akan mulai terus dengan sudah nilai-nilai yang ada. iya, Masya Ditambah Allah. lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, Insya sehingga Allah. dakwah di situ sukses. Amin ya rabbal alamin. Kalau ya insya Allah dalam berbagai bidang kita Ustazah ya, maksudnya yang Iya, dai, daiyah, ya seperti ini juga ya, seperti teman-teman kita yang dai daiyah eee, itu bukan hanya sekolah agama saja, betul tapi betul. dia bisa seorang psikolog Ya, seperti Bunda insya Nada, Allah. dia bisa jadi seorang entrepreneur, dia bisa seorang guru, bahkan mungkin dia seorang coach renang, Iya, Masya Allah. mungkin dia juga seorang coach entrepreneur, siapa Masya Allah. saja, tapi Iya, dia memiliki karena, amanah dakwah itu Allah berikan kepada semua hambanya, iya, betul. fardu ain Betul, sebenarnya. fardu ain ya, Heeh, Masya tapi Allah. kalau untuk keputusan fatwa, Ada keputusan ulama-ulamanya itu ya. fardu Iya kifayah, iya, kita memang menyerahkan kepada orang yang memang ahli di dalam betul atau betul. dipercayakan Iya, untuk, memutuskan. memutuskan Nah, seperti sesuatu, itu. betul, Tapi insya untuk Allah. dakwah kepada semua hamba Ya, Allah. termasuk ya semua ini ya yang mengelola radio kah, yang Iya, mengelola apa dengan ya, iya, iya, bahkan dengan yang apa, teman-teman kita yang marbot-marbotnya ya, betul, semua ya, semuanya semuanya adalah, satu semuanya. kesatuan Mhm, ya dalam dakwah yang tidak ada yang lebih penting ini, lebih penting nggak itu ada. ya Ustazah ya, semuanya kita bersinergi ya karena Iya, umat Islam seperti satu tubuh ya, Masya Allah, bahkan yang insya Allah. paling kecil saja seorang ibu berdakwah kepada atau Iya, mengislah anaknya. iya, Masya Allah, iya, Ah, betul. bayangin kalau dia kasih sepenuh hati waktunya, diri, jiwa raganya untuk ngebimbing anaknya, kita bisa tahu kalau ada anaknya 5, wah bertumbuh semua ini, Iya, 5 Masya ini Allah, memberi efek yang luar biasa, Masya menginfluence Allah, banyak orang, iya. bagaimana itu, Masya luar Allah ya, biasanya, ya mhm. alhamdulillah insyaallah tuh ibu-ibu yang denger ya semangat ya kita nih, ya Iya, insyaallah kaum bapak juga ya Masya Allah iya bapak semangatin juga, ibu ibunya, juga. semangatin ibunya, semangatin anaknya gitu ya. Heeh, Iya Masya Allah alhamdulillah barakallahu fikum ya insyaallah ustazah mhm, kita semua senantiasa dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. amin, Mohon maaf dari kami atas segala kata-kata yang mungkin kurang berkenan ya juga buat pendengar semuanya, insyaallah semoga bermanfaat. Ya amin, istiqomah kita menuntut ilmu, ya alhamdulillah di masjid kita ini, setiap hari ya, bahkan sehari dalam ada subuh, ada maghrib, ada kajian yang istiqomah dari Masya ustadz-ustadz Allah, kita ya, insyaallah barakallahu fikum. iya, Baik Ustazah mungkin, ada closing statement nih sebelum kami kita tutup dengan doa iya, penutup majelis. closing statement-nya adalah, tetap kita bawa kemajuan Islam walaupun di circle yang terkecil, semoga itu bisa berdampak luas. Ya, Alhamdulillah, sukses insyaallah, selalu untuk, insyaallah, setiap, segi waktu dan kehidupan kita, dan amin, selebihnya kita tawakallah kepada Allah, betul betul, supaya Allah yang sempurnakan semua apa yang menjadi perjuangan kita masing-masing amin di ya tempat di rabbal mana kita alamin, berada, walaupun insyaallah. sendiri, berkeluarga, ataupun bermasyarakat. Insyaallah, amin ya Insyaallah, rabbal amin alamin. amin ya rabbal Syukran alamin. jazakillah khairan ustazah dan syukran Wa jazakumullah iyyakum. khairan untuk, semua tim Oman juga atau Ustadz Iwan nih ya. Iya, oh iya, Ya semuanya ya yang udah bersemangat ya dari mhm, kami, kita semua ya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi